Yo brother temporarers, kembali bersama gua Sky di channel Project Iseng Iseng. Oke, nah hari ini vlog gua udah ketahuan lah ya, seperti yang ada di depan kalian nih sekarang nih. Oke, jadi bagi kalian yang pecinta otomotif khususnya roda 2 tentunya sudah kenal ya dengan brand ini, yaitu Nolan, salah satu helm produksi dari Italia. Nah jadi hari ini gue akan review sekaligus juga akan kasih lihat nih untuk tutorial cara bongkarnya kita pretelin nih helm Nolan ini. Nah, helm Nolan ini yang gue beli adalah yang tipe N702 GT klasik. Oke, jadi seperti apa nanti kita lihat. Jadi helm ini sebenarnya mirip banget ya, mirip banget dengan helm Nolan yang tipe N44 Evo. Nah, kenapa gue pilih helm yang Nolan ini ya? Yang pertama memang gue udah lama mengincar helm Nolan ya. Dari dulu om gue kebetulan punya pada saat gue masih SD atau SMP lah, gue pernah lihat om gue, dia pakai helm Nolan, warnanya merah, tapi yang full face kalau nggak salah waktu itu. Wah gila, itu keren banget berat. Di situ nih waktu itu nih dalam hati gue udah bilang nih, suatu hari nih ya, gue pasti akan ambil helm Nolan om gue. Oh enggak, gue pasti akan beli lah gitu loh. Maksudnya gue doyan banget gitu loh, lihat tuh Nolan ini kayak keren banget ya. Nah jadi akhirnya sekarang gue bisa kebeli helm Nolan ini. Oke, kita langsung bongkar dulu aja, oke? Kuy. Oke Brats, nah jadi ini kelengkapan di dalamnya ya. Helmnya, kemudian dapat sarungnya nih. Ini sarungnya juga bagus nih Brats. Jadi sarungnya itu dalamnya itu udah lembut sekali ya, jadi nggak bikin lecet dari kaca dan juga helmnya sendiri. Tapi dengan catatan nih jangan sampai berdebu juga. Kalau kalian nggak rawat gitu kan, maksudnya dibiarinin berdebu ya bisa lecet juga gitu loh. Nah ini helmnya seperti ini ya, jadi dia mirip banget dengan Nolan N44 Evo. Oke, perbedaannya di mana? Setahu gua perbedaan itu hanya di bentuk ventilasinya aja, model ventilasi udara di bagian atasnya ini. Oke, yang kedua mungkin ini nih, kalau nggak salah ini gue lihat temen gue punya sih N44 Evo nya dia tuh ininya warna hitam ya, ini kan dia di sini ada putih ya gitu. Tapi overall semua sama, bentuk kacanya pun juga sama visornya ini ya. Jadi ini bisa diganti dengan menggunakan N44 Evo punya gitu. Oke, nah kelengkapannya apa aja kalau kalian beli helm Nolan ini N702 GT Classic? Kalian sudah mendapatkan picknya. Oke, pick ini jadi topi ya. Nah topinya ini nanti terpasangnya di mana? Itu nanti terpasangnya di sini. Nah, tapi untuk pemasangan topi ini kita harus buka visornya dulu, visor utama. Kenapa? Karena dia ini untuk konsepnya itu menjadi motocross punya lah gitu. Oke, nanti kita coba. Nah, kemudian kedua juga dapat. Nah, jadi kalau ini kan yang gue beli kan yang klasik ya. Dia ada dua nih, ada dua macam. N702 GT klasik, ada juga yang GT spesial. Nah, bedanya di mana? Kalau yang klasik seperti gue punya itu sudah dapat anti foggingnya, pin lock anti fogging. Itu nanti dipasang di bagian dalam visor. Oke. Nah, kalau yang spesial dia tidak mendapatkan pin lock anti foggingnya. Jadi ini nggak termasuk, harus beli sendiri. Itu makanya harganya pun juga lebih murah sebenarnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu juga dapat nih, ini buku manual booknya ya. Nanti bisa dibaca-baca sih, dia ada berbagai macam bahasa, salah satunya juga bahasa Inggris. Yang pasti bahasa Indonesia tidak ada ya. Nah jadi ini untuk buku manualnya kita abaikan saja. Nah ini juga mendapatkan, jadi ini gue sebutnya chin guard cover. Oke. Nah jadi ini untuk apa? Ini adalah fungsinya untuk menutup lubang ya, lubang dari pada saat kita copot ini nih modularnya. Ini kan dagu bisa dicopot nih. Nah nanti kan ada lubangnya tuh yang untuk nyambungin ininya kan, ngunci ininya kan. Nah itu bisa ditutup pakai ini. Jadi supaya nggak memasukkan debu dan juga secara penampilan pun lebih bagus gitu, lebih rapih. Nah kemudian yang keempat itu kalian juga mendapatkan ratchet ya. Ratchet itu dia ini untuk bagian kuping ini. Jadi kalau misalnya nanti
dicopot nih visornya, itu kan pasti tentunya ini akan kelihatan kurang bagus ya, karena kan ini kan nggak ketutup, ini kan karena ada visornya, jadi ini otomatis ketutup nih kayak gini rapi. Nah kalau ini udah kecopot ya otomatis ini nanti kebuka. Nah pasanglah ini gitu. Jadi sama sih, hampir semua helm modular yang ada model bisa diubah ke model motocross ya, itu dia rata-rata dikasih ratchetnya ini. Salah satunya kayak helm Zeus gua nih, kan gua juga pakai Zeus yang modular tuh, yang Z611C, itu juga sama, dapat ratchetnya juga free 2 atau sepasang lah bilangnya. Oke, nah jadi yang pertama kita lihat dulu, ini adalah versi full face-nya seperti ini kalau dari samping. Oke, ini dari depan. Nah untuk membuka modularnya ya, dagunya ini sangat mudah sekali. Ini jauh lebih mudah dibandingkan yang punya Zeus ya. Yang Zeus gue punya itu kan dia tariknya tuh ada di sini nih, pinnya lah ya. Itu kan ada 2 warna merah, harus ditarik ke atas gitu kan. Nah, kalau ini dia beda, dia adalah ditekan ke bawah kemudian tinggal ditarik. Ini lebih smooth sih. Ya beda harga juga soalnya. Nah jadi seperti ini. Oke, ini sudah terlepas. Ini bagian dagunya. Bawahnya juga sudah ada busa. Ini adalah untuk supaya angin tuh nggak masuk gitu loh. Nah, kemudian yang seperti inilah model dari half face-nya. Nah, jadi kenapa sih alasan gue memilih helm Nolan N702 GT Special klasik ini? Nah, sebenarnya yang gue suka dari helm ini ya, itu yang pertama adalah visornya. Visornya ini dia lain dengan rata-rata helm half face. Kita bicara dalam bentuk half face dulu. Visor yang ini yang punya N702 GT atau N44 Evo Nolan sama ya, karena kacanya sama, itu dia lebih panjang berat. Jadi kalau misalnya dalam bentuk mode half face seperti ini dan kita tutup, kalian bisa lihat ini dia benar-benar sampai ke bawah banget, bahkan lebih bawah daripada ininya nih. Kalau kita taruh di situ dia kena nih, tuh bisa goyang kan. Kalau helm half face rata-rata pada saat kita taruh begini, dia tentunya yang akan menyentuh lantai sepenuhnya itu adalah bagian dari helm. Kalau ini beda, dia kacanya bagian depan. Nah kenapa gue suka? Karena kalau misalnya gue pakai mode half face seperti ini, pada saat hujan kalau lu pakai ini, gue jamin tuh air nggak bakal nyiprat ke bawah. Ya kalian yang menggunakan half face tentunya sudah tahu kalau misalnya pada saat hujan, apalagi hujannya deras ya, itu tentunya di bagian dagu itu suka menyiprat. Nah sebenarnya sih simple aja sih, yang gue suka itu doang sebenarnya gitu loh. Itu yang utama sih. Ya, yang kedua juga modelnya emang gue suka. Gitu. Yang ketiga ya tentunya karena yang seperti gue bilang di awal tadi ya, dari dulu memang gue punya mimpi pengen punya helm Nolan. Ya terlepas dari model yang mana gitu loh. Karena pada saat itu yang gue lihat punya om gue juga udah lupa itu model yang mana gitu kan. Yang pasti dia punya full face sih, cuman emang keren banget gitu. Nah jadi seperti ini. Oke. Untuk helm N702 GT ya. Nah ini dia tersedia di toko-toko itu ada berapa size ya? Kalau nggak salah dia ada size S, M, L, XXL, XL, XXL kalau nggak salah ya. Ini yang gue beli adalah size M. Oke, nah bedanya dengan helm yang lain, gue nggak tahu ya dengan brand yang lain yang gue bandingin misalnya dengan Zeus deh ya. Kalau di Zeus yang punya gue, yang Z611C modular juga, itu perbedaan dari size S, M, L dan juga mungkin XL ya, gue lupa dia ada XL apa enggak, itu hanya ada di ketebalan dari busanya. Nah kalau untuk Nolan ini dia bukan beda di busa, jadi dia beda juga di lingkar ini ya nih, lingkar diameter dari kepala helmnya ini. Jadi di bagian dalam sini nih, itu dia diameternya pun juga berbeda. Nah itu kemarin gue dijelasin dari tokonya, kebetulan ini gue beli di Juragan Helm di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi dari sana nanti dikasih lihat tuh sama pegawainya tuh, dia ada kasih lihat katalognya, perbedaannya tuh apa sih dari size-nya itu. Jadi otomatis misalnya kalian beli nih, kayak gue nih beli yang M gitu kan,
nanti gue mau beli busanya gitu kan, gue mau ganti nih yang L tuh nggak bisa gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dia mesti beli yang M lagi. Kalau yang Zeus gue beda, misalnya gue beli yang kemarin gue beli yang L tuh, nah baru nih kemarin gue ganti busa pipi nih karena udah kempes kan, itu gue beli yang M bisa karena dia beda cuma di tebal doang. Jadi kalau dia L otomatis lebih tipis, M lebih tebal, S makin tebal lagi gitu. Dia beda di situ doang, tapi diameter dari luarnya ini helmnya tuh sama semuanya, kalau ini beda tuh. Oke. Nah kemudian kita lihat seperti yang tadi gue bilang nih, ini adalah chin guard cover. Nah dia tutupnya seperti ini nih, dipasangnya begini tuh. Tuh, jadi ketutup nih, lebih rapih kan jadi kan. Karena kalau misalnya lu nggak tutup kan begini tuh, dia ada lubang. Jadi ini tinggal tutup aja, tutupnya juga gampang, tinggal dicetek doang. Untuk diambilnya juga gampang, tinggal dipotek aja gitu. Oke. Nah kemudian ini juga unik, kerennya lagi nih. Nah untuk buckle-nya sendiri ya, dia sudah yang apa nih? Oh yang buckle ininya nih, strapnya ini masih plastik sih sayangnya. Nah kalau di bagian yang kepalanya ini memang sudah besi stainless. Ya ini bahannya udah besi stainless, ininya masih plastik. Nah kemudian untuk Nolan sendiri, gue juga baru tahu ya. Jadi untuk busanya itu mereka menggunakan yang dinamakan Klima Comfort ya, bahan busanya. Gue nggak ngerti sih bedanya apa. Mungkin dari sisi kualitas yang udah pasti ya. Karena kemarin sebelum gue beli ini kan gue coba dulu nih, gue coba pakai ya di sana. Itu memang beda sih dia. Kalian pegang aja tuh juga udah beda. Lembut banget ini busanya. Busanya juga nggak main-main gitu loh. Untuk harganya pun juga lumayan nih. Kemarin gue udah cek-cek di online. Ya namanya juga helm, bisa dibilang nih helmnya juga lumayan premium sih ya. Nah kemudian untuk helm Nolan N702 GT ini, dia juga sudah double visor ya. Ini adalah untuk visornya, ya, tinggal didorongnya ke depan nih, seperti ini. Nah uniknya adalah, ini adalah untuk dinaikin lagi tuh, tinggal pencet yang ini ya, di bawahnya nih. Ini ada tombol nih, ini kan untuk tadi majuin, tinggal tekan aja tuh. Nah uniknya adalah, untuk visornya ini, visor yang di bagian dalamnya ya, dia bisa ada tingkatannya tuh. Tuh, lu mau segini, lu mau segini, atau sampai mentok udah segini lah. Tapi kalau untuk dicetek balik lagi ya tinggal sekali doang. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tingkat lah kita bilangnya. Oke, nah jadi seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin kalau untuk lepas ini ya deh, lepas visornya juga ini sangat mudah sekali. Jadi lepas visornya itu kalian tinggal naikin ini kan ada pin locknya nih di sini ya. Tinggal ditarik ke atas, kemudian tarik kayak ke depan. Tuh, langsung kelepas. Begitu pula dengan yang sebelah kanan. Tinggal ditarik pinnya ke atas, yang ini tarik ke atas, kemudian tarik keluar untuk visornya. Nah, langsung terlepas. Nah, ini yang seperti gue bilang, kalau untuk pemasangan ini, pemasangan picknya atau topinya itu kita harus lepas dulu visornya, ya, baru kita pasang. Nah, pasangnya itu pun juga mudah, tinggal naikin, tarik ke atas. Nah, selesai. Oke. Tarik ke atas. Tinggal masukin, lepas. Nah, seperti ini. Ini adalah mode motocross-nya dia seperti ini. Oke. Nah, ini adalah mode untuk motocross-nya seperti ini. Jadi dia tidak pakai visor utama yang bening, hanya menggunakan visor dalam yang warna hitam seperti ini. Ya jadi tergantung selera. Kalau misalnya kalian ada yang suka modelnya kayak model motocross gitu kan, ya tinggal dipakai seperti ini aja. Oke, nah
Ini dia untuk helm Nolan ini ya, N702 GT Classic, itu dia bisa bertransformasi menjadi 6 model. Oke, 6 model helm yang berbeda. Nih, dia ada 6 model yang berbeda. Ya. Jadi silahkan kalian kreasikan sendiri nih. Itu udah dikasih lihat tuh jenis-jenis modelnya seperti apa. Oke, jadi dia bisa jadi motocross, dia bisa jadi full face, dia bisa jadi half face juga gitu. Jadi dia ada 6 model ya. Nah, jadi untuk itu salah satu dari keunggulannya sih untuk apa helm Nolan ini. Nah, untuk yang pin lock ini tidak akan gue pasang dulu ya. Karena menurut gue belum terlalu butuh juga. Kemudian yang kedua, gue ada rencana pengen ganti visornya ini nih. Ini visornya kan yang warna bening ya. Gue sukanya tuh yang gelap gitu loh. Karena biar muka gue juga gak kelihatan banget. Oke, nah ini juga ada ventilasi udaranya nih yang bagian depan. Jadi ini supaya kalau misalkan kalian tidak menggunakan pin lock anti foggingnya ini, ya tinggal dibuka aja. Jadi kan udara masuk, mengurangi dia akan berembun. Oke, nah ini juga ventilasi udaranya ada di bagian tengah, satu. Kemudian bagian 2 kiri kanan ini 2. Jadi yang di atas ada 3 ya total. Kemudian kalau di bagian belakangnya tidak ada. Jadi ventilasi udaranya hanya 3 di bagian atas, kemudian di bagian visor depan 1. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kita lepas dulu. Ini gampang banget, berat. Ini benar-benar gampang banget untuk lepasnya. Jadi kalau dibandingkan Zeus itu jauh banget. Zeus itu dia lebih sulit karena dia harus pas banget lah. Ini kalau ini benar-benar sangat mudah sekali sih. Dan ini juga sangat smooth. Ya memang ada harga, ada kualitas, lagi. Oke. Nah, selanjutnya gua akan coba pretelin ya busanya. Jadi busa bagian dalamnya ini, karena kebetulan juga gua akan pindahkan kardok top gue ke sini. Ya, itu gua akan coba. Kalau misal memang nanti gue lihat gue bisa ganti sendiri, gue bisa pasang sendiri, kan gue coba pasang sendiri. Karena gue kemarin coba bongkar yang di helm Zeus gue, ternyata ya mudah sih seharusnya ya. Cuma kalau ini gue nggak tahu nih posisi di bagian dalamnya seperti apa gitu. Nah, untuk buka busanya ini ya, itu kalau nggak salah dia tinggal ditarik nih. Kemarin gue ada coba cari-cari ya, dia modelnya tuh kayak clip-on doang gitu loh. Makanya gue juga nggak tahu nih, gue takutnya ntar gue asal narik. Nah bener tuh, tinggal ditarik begini doang, berat. Tarik keluar, karena dia modelnya clip. Tinggal ditariknya semua keluar. Setelah itu kita keluarin bakolnya. Oke, jadi untuk keluarin bakolnya ini juga yang agak sedikit perlu effort lah ya. Ini karena juga gue juga agak takut juga nih. Ntar gue salah narik, robek lagi busanya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini salah satu bedanya lagi dari helm Nolan N702 GT Classic ini adalah untuk busanya itu dia udah satu kesatuan. Jadi beda dengan helm-helm pada umumnya, yaitu busa pipi bisa dicopot sendiri, kemudian busa di bagian kepala bagian atasnya ini juga copot sendiri. Itu enggak. Ini dia menjadi satu semua. Hanya dia bedanya itu adalah untuk bagian ininya bisa dilepas nih. Nah ini ada 2 ya, dia ada velcro-nya. Ini dia adalah untuk melepas neck roll-nya. Jadi ini neck roll-nya itu yang dijual terpisah. Tuh, ini adalah neck roll. Ya, jadi ini bisa dilepas. Kalau kalian tidak mau menggunakan ini juga boleh. Mungkin ada beberapa orang
berasa mungkin lebih panas kali ya kalau pakai ini kan di bagian leher nih, leher bagian bawah, bagian belakang ya, bagian sini nih, itu bisa dilepas. Nah ini yang neck roller, ini dijualnya pun terpisah loh, jadi neck roller sendiri untuk busa ini satu kesatuannya sendiri. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau cuci ya gampang juga nih, tinggal dibuka, ya udah cucinya satu begini ya. Ini udah neck roller. Oke, nah kemudian kita lihat bagian dalamnya. Nah ini yang gue suka dari helm, yang bisa dibilang helm agak sedikit premium ya. Jadi dia sudah menyediakan tempat untuk speaker intercom nih. Kelihatan nggak ya? Nih, ini ada satu, kemudian sebelah sini juga ada satu. Oke, jadi ini tinggal kita copot aja tuh, dia ada busanya berarti tuh. Busa apa nih? Gabusnya tinggal copot aja. Ini adalah tempat untuk speaker dari intercom. Ya, jadi nanti gua akan pasang di sini. Ini kalau nggak salah ini bisa dilepas. Nah, benar ini bisa dilepas tuh. Tapi gua nggak tahu nih ya. Kemarin gua ada lihat di YouTube juga ada yang pakai. Kalau nggak salah untuk Cardo itu speakernya ini nggak terlalu ngepas banget katanya di sini. Harus ada agak sedikit dicolak nih bagian dalam sini ya nih. Ya nanti kita coba aja lah ya. Oke. Nah, jadi seperti ini bagian dalamnya. Oke. Nah, untuk helm Nolan ini dia ada tempat khusus untuk intercom, tapi dari si Nolan sendiri nih, namanya Encom nih. Di sini nih. Ini ada lubangnya ya. Ini cabutnya gimana ya? Kalau nggak salah harus dari dalam ya. Waduh, mental tuh berat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia untuk Encom. Encom itu adalah intercom original dari Nolan sendiri. Jadi mereka punya produk intercom sendiri, itu bisa dipakai di sini, langsung dipasang. Nah, menurut yang gue baca-baca itu untuk pemasangannya pun juga nggak lama sih, paling cuma sekitar 15 menit katanya. Cuma gue nggak tahu ya bentuknya kayak gimana, segala macam gue juga kan nggak punya. Nah, nanti akan gue pasang kartu pektok gue di sini. Mungkin nih akan gue jadikan untuk lubang kabelnya nih. Jadi dia lubang kabelnya akan lebih rapih, dia nggak menjulur keluar seperti ini ya, ke sini nih. Seperti di Zeus gue kan dia menjulur keluar begini ya. Jadi dia akan lebih rapih termasuk masuknya ke sini. Oke, nanti kita akan lihat aja deh. Karena gue akan coba pasang sendiri di helm ini. Oke, di video selanjutnya tadi ya. Ini untuk saat ini gue akan review helm Nolan ini dulu. Nah, jadi mungkin hanya ini aja kali yang bisa gue jelasin ya tuh. Ini dalamnya ada busa-busa. Busanya pun juga emang beda sih ya kalau helm premium ya. Lebih rapih nih. Gabus-gabusnya itu juga bagus banget. Gitu. Oke, jadi yang pasti untuk pemasangannya, pembongkarannya juga sebenarnya sih gampang sih, nggak sulit kok ini. Gue pikir juga pertama kan akan sulit sekali gitu kan untuk bongkar helm ini bagian busanya, ternyata enggak. Gitu. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin lagi mencari helm modular, ini adalah salah satu yang gue rekomendasikan ya. Karena walaupun gue belum pernah pakai helm merek Nolan sebelumnya, tapi gue nggak ragu lah dengan kualitas dari helm ini. Karena Nolan siapa sih yang meragukan gitu loh. Ya oke lah, kalian mungkin anak-anak sekarang juga taunya ya banyak kan juga Arai, Soei gitu kan. Tapi Nolan ini adalah salah satu helm produk yang sudah mendunia sejak lama gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu nih vlog gue nih kali ini tentang review dari helm Nolan ini ya. Tipenya adalah N702 GT Classic. Ingat ya, dia ada dua nih. Ada GT Classic, ada GT Special. Bedanya di mana? Kalau yang GT Classic seperti gua punya, itu sudah mendapatkan pin lock anti fogging ya, termasuk di dalam paketnya. Kemudian kedua adalah bentuk ini ya nih. Bentuk ini kalau yang klasik seperti gua begini nih, bagian atasnya ya. Nah, kalau yang spesial itu dia hitamnya itu lebih banyak nih. Kalau nggak salah dari sini nih hitam semua nih. Jadi di bagian hitamnya itu, bagian ventilasi udaranya. Bedanya di situ aja sih, sama anti foggingnya ini. Gitu. Oke.
Jadi ya sekian dulu ya, kalau misal kalian mau cari helm ini di online juga sudah banyak ya. Kalau gue kebetulan belinya di Juragan Helm, di online-nya juga ada di Juragan Helm. Untuk size-nya yang M, warnanya mereka kalau nggak salah tuh untuk warna yang solid ya, itu dia ada putih kayak gua nih. Ini kalau saya dibilang metal white. Kemudian ada black dove atau hitam black matte. Kemudian ada black glossy atau hitam glossy, hitam kinclong. Kemudian ada juga kalau nggak salah ada warna kuning kalau nggak salah ya. Cuma agak jarang deh kuning stabilo gitu. Jadi dia juga ada yang motif-motif sih. Ada yang apa Lakota itu jadi dia ada strip-stripnya gitu deh. Ada tulisan N70-nya ya, model-model yang kayak gimana ya, kayak mungkin macam-macam RSY gitu kan, ada tuh yang motif-motif ya kayak gitu-gitu juga ada kok. Cuman dia emang harganya lebih tinggi aja. Tuh, jadi tergantung dari selera kalian lagi mau yang seperti apa. Kalau gue kebetulan sukanya yang warna solid dan gue pilih yang warna putih. Oke, jadi sekian dulu ya vlog gue kali ini mengenai helm modular Nolan N702 GT Classic. Jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar sana atau juga teman-teman kalian yang sedang mencari helm atau sudah mendapatkan helm Nolan ini dan ingin coba untuk bongkar sendiri. Oke, kalau gitu gua pamit. Yang penting ingat, apapun helm kalian, sombonglah dengan rendah hati. Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.